Jadi guru-guru juga nih, jadi kalau misalnya kita nggak, mohon maaf ya, saya minta maaf bener dengan teman-teman yang berprofesi sebagai seorang guru. Kalau kalian tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar, kami pasti hormat sekali dengan kalian. Ingat, di pangkat, di pundaknya itu ada sematan loh ya, pahlawan tanpa jasa. Nyatanya yang kalian pikirkan cuma uang. Kita kan cuma bisa menyampaikan aspirasi emak-emak itu lewat tulisan. Udah diviralkan berkali-kali, disampaikan berkali-kali, bahkan dikasih teguran berkali-kali. Kita juga bantu laporkan ke dinas berkali-kali. Nggak ada penyelesaian, tiap tahun masih seperti ini. Anak-anak ngolokin, awalnya guru yang ngolokin, habis itu anak-anak ngikut. Ngolok, apa, bully. Maksudnya karena nggak beli buku? Nggak punya buku. Makanya punya buku. Kalau kamu dengan salahkan guru, bahasa itu. Yang kita terima aduan ini, teman-teman ini semua, itu ternyata sampai tingkat SMA. Oh, nggak cuma SD? Nggak cuma SD, tapi kalau di tingkat SMA itu bukan buku lagi. Praktek jual beli kursi ke sekolah, ke balai kantor gubernur. Selanjutnya kita ke Balai Kota Samarinda. Oke, sampai ke Balai Kota. Nah, kalau yang belum lihat, nah ini videonya ya. Nih videonya nih. Orang tua murid, anggaran sedikit-sedikit uang, di dalam aturan uang, sedikit-sedikit iuran. Dengan menggunakan daster dan membawa perabotan rumah tangga, sejumlah emak-emak melakukan aksi di depan kantor Balai Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Guys, kalau kalian udah ngelihat thumbnail atau udah ngelihat siapa orang yang ada di sebelahku, buat buahnya warga Samarinda pasti tahu apa yang akan kita obrolin ya. Karena hari ini kita udah kedatangan Mama Rempong ya. Mama Rempong. Kita udah kedatangan aktivis perempuan. Aku nyebutnya gitu aja. Agak keren ya. Aktivis perempuan. Dari Mama jadi aktivis. Apa kabar Mbak Nina? Tepuk tangan dong buat Mbak Nina dong. Makasih, alhamdulillah baik Bang. Oke, Mbak. Ini aku agak kaget sebenarnya teman-teman ya, karena aku kenal Mbak Nina lama banget dan dia adalah rekan sejawatku sebagai jurnalis, sama-sama liputan dulu ya. Iya. Tiba-tiba muncul di TikTok kok jadi tukang protes ini, pakai daster pula ya kan. Agak kaget karena biasanya dia pakai ini sama nih kayak PDH gini ya. Cuma bedanya dia dulu adalah ya media nasional lah ya. Iya. Itu. Kenapa Mbak Nina? Ngapain tiba-tiba pakai daster terus protes-protes? Apa yang diprotes? Oke, ya kemarin itu waktu kita masih di lapangan, kita kan bicara, sebenarnya isu yang kita angkat ini udah dari dulu Bang. Dari zaman kita keliling-keliling 7 tahunan ini. Iya betul. Jadi waktu saya masih bekerja seperti Abang, jadi kita kan cuma bisa menyampaikan aspirasi emak-emak itu lewat tulisan. Udah diviralkan berkali-kali, disampaikan berkali-kali, bahkan dikasih teguran berkali-kali. Kita juga bantu laporkan ke dinas berkali-kali. Nggak ada penyelesaian, tiap tahun masih seperti ini. Akhirnya ketiban zaman itu anak saya belum sekolah, masuklah anak saya sekolah. Akhirnya saya ngerasain nih penderitaan emak-emak nih. Bener juga ternyata. Akhirnya saya udah geram, namanya kita tahu aturan Bang ya. Ini bukan bicara tentang kami tidak mampu. Kalau saya pribadi, bukan bicara tentang nggak mampu. Duit ada, gaji masih jalan, alhamdulillah. Iya. Cuma masalahnya, kok saya membela orang menyembunyikan praktek-praktek salah di negara ini gitu loh. Salah satunya adalah di pendidikan. Ada dana Bosnas bahasanya ya. Siap. Anggaran dari APBN. Ada dari Bosda, anggaran dari daerah. Itu prioritasnya yang saya tahu 20% untuk pembelanjaan buku. Tapi nyatanya di tingkat pendidikan ini saya pikir itu cuma seberapa orang aja yang dapat seperti, ternyata hampir seluruhnya di Kota Samarinda khususnya. Dan di Indonesia juga banyak. Nah ini yang mau saya coba. Nggak bisa, saya harus buka alma mater langsung turun. Udah nggak bisa lihat tulisan lagi gitu ya? Nggak bisa lagi sudah, percuma rasa saya. Walaupun orang tetap bantu ini loh Pak, mengingatkan lewat berita-berita media-media mainstream lah, media nasional apa segala macam. Nggak mempan ternyata Bang. Jadi memang harus digeruduk Bang. Harus digeruduk. Yes. Buat ngasih konteks teman-teman yang mungkin kelewat gitu ya, Jadi Mbak Nina ini turun ke lapangan, aksi demonstrasi ke sekolah. Kemana lagi Mbak? Ke sekolah, ke balai kantor gubernur. Selanjutnya kita ke Balai Kota Samarinda.
Oke, sampai ke balai kota. Sampai. Nah, kalau yang belum lihat, nah ini videonya ya. Nih videonya nih. Orang tua murid, anggaran sedikit-sedikit uang, di dalam aturan uang, sedikit-sedikit iuran, sedikit. Dengan menggunakan daster dan membawa perabotan rumah tangga, sejumlah emak-emak melakukan aksi di depan kantor Balai Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nah itu, jangan lama-lama ya. Copyright ya. Nah, dari aksi-aksi demo kayak gitu, apa yang Mbak Nina udah dapetin? Apa bedanya gitu dengan ketika misalnya kritisi lewat berita dan tulisan? Apa bedanya? Jadi waktu berita yang apa namanya, yang panik satu sekolah aja. Oh, oke. Setelah kita geruduk habis-habisan, karena kita bicara nggak satu sekolah lagi, Bang. Oke. Saya nggak mau cuma di sekolah anak saya nggak mau cuma di sekolah tetangga saya mau semuanya. Akhirnya semuanya kelihatan panik, panik semua. Oke. Nah, semua anak-anak sampai di ultimatum walaupun dengan konteks intimidasi ke anak-anak ya. Tapi anak-anak kan nggak bodoh juga. Tahu mamanya ribut, dia ngasih tahu, "Mak, tadi guru di sekolah begini-begini." Nah, seperti itu. Nah, jadi perbedaannya di situ. Ketika kita cuma hanya tulisan, bedanya begitu. Terus ketika kita geruduk, kepanikannya keseluruhan. Oh, oke. Nah, artinya gini. Waktu apa yang memicu Mbak Nina, momen apa gitu yang kira-kira ini aku harus turun nih, gara-gara apa gitu spesifiknya? Dari kalau perlakuan ke saya itu nggak terlalu tajam nih pihak sekolah, tapi teman-teman yang sudah cerita sampai nangis-nangis, kita kan sebelum aksi itu saya coba kumpulkan. Sebelumnya saya siaran langsung di salah satu media sosial. Ribut, mereka datang ke saya. Dia menganggap Mbak Nina cuma kamu yang bisa ngomong. Kami begini, cerita lah semua, sampai ada anak yang disuruh nulis di bawah meja gara-gara nggak beli buku. Nulis di bawah meja? Wow. Nulis di bawah buku, nggak punya buku, nulis di bawah meja gitu. Padahal temennya ada yang punya buku, bisa kayak dipinjamin kalau memang gurunya bagus nih. Ada juga yang diintimidasi, anak-anak ngolokin guru. Awalnya guru yang ngolokin, habis itu anak-anak ngikut. Ngolokin? Bully. Maksudnya karena nggak beli buku? Nggak punya buku. Makanya punya buku. Kalau kamu jangan salahkan guru, bahasa itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ada salah satu wali murid, orang tua murid protes, mempertanyakan dana BOS. Tapi habis itu dibully 20 guru. Dia sendirian. Satu wali murid? Yes. Wow. Ada juga yang curhat lewat media sosial. Dipanggil, diancam anaknya nggak naik kelas. Itu semua numpuk, jadi itu yang bikin saya, sudah, kalian nggak sendirian. Kita gabung, saya yang teriak. Aksi pertama di mana, Mbak? Aksi pertama sebenarnya di sekolah waktu itu. Akhirnya saya bilang udah nggak usah, karena nggak mau satu sekolah aja. Kita langsung ke Gubernur Kalimantan Timur. Langsung ke Gubernur? Langsung. Kenapa ke Gubernur, Bang? Karena yang kita terima aduan ini, teman-teman ini semua, itu ternyata sampai tingkat SMA. Oh, nggak cuma SD? Nggak cuma SD, tapi kalau di tingkat SMA itu bukan buku lagi. Praktek jual beli kursi. Wow. Nah itu. Wah, waktu PPDB kemarin berarti? Yes. Wow. Walaupun dia sudah beli, sudah bayar, tapi tetap nggak terima karena saya udah teriak nih, Mbak, coba dianu aja, jangan sampai ke depan kayak begitu lagi. Permintaannya mereka gitu. Tapi ini suarakan. Kenapa? Saya bayar 7 juta. Gila. Satu kursi? 7 juta karena anaknya katanya nggak lolos. Mau nggak mau masuk karena zonasi dia cuma bisa dapat di situ. Akhirnya dia bayar, ditanyain bisa masuk, Bu, tapi bayar sekian, 7 juta. Wow. Ini yang saya bilang nggak bisa didiamin lagi, Bu. Ibu jangan takut. Saya nggak takut kalau Mbak Nina bantu. Oke, saya teriak. Itu yang bikin ya udah nekat dah. Seperti itu. Oke. Nah, berarti sampai hari ini total berapa kali sudah, Mbak, aksi? 3 ya? 3 kali? 3 kali. Rencana besok aksi lagi, Bang. Besok rencananya kita aksi lagi. Karena walaupun Pak Wali Kota ya, Pak Wali Kota itu sudah bersuara tadi, baru hari ini. Hari apa ini? Hari Sabtu. Ini hari Sabtu. Hari Sabtu baru ngomong hari Sabtu, menyampaikan ke para warga yang katanya dipanggil. Terus dia menyampaikan bahwa buku pendamping dibiayain oleh anggaran dari Pemkot. Buku BOS SD SMP ini SD SMP ya. Nah, kalau Pemkot kan SD SMP. Kalau buku wajib dibiayai oleh Bosda dan Bosnas. Jadi jangan ada lagi praktek jual beli buku. Akhirnya tadi pagi setelah Pak Wali Kota menyampaikan itu kan direkam nih sama mak-mak. Kan ada juga kelompok-kelompok mama rempong nih ya. Ada juga di sana, share lah ke kepala sekolah, ke guru, apa jawaban gurunya. Bu, itu anggarannya belum ada.
Itu anggaran tahun 2025. Sekarang buku yang ada yang kita pelajari harus dibayar. Intinya tetap harus bayar. Tetap bayar kali ini. Nah, makanya saya bilang sama teman-teman, kan pihak Pemkot udah bilang jangan lagi demo, Mbak, kita udah selesaikan. Selesainya di bagian mana? Itu jangka panjang silakan, kami berterima kasih. Tahun depan tidak ada lagi. Tapi tolong pengawasannya ditingkatkan. Ya kan? Nah, tapi yang sekarang ini masih kami bertahan, Bang. Kami itu bukan cuma sekedar aksi demo. Tapi kami bersepakat aksi stop beli buku. Jadi sampai sekarang banyak warga yang nggak beli buku bertahan. Wali murid ya? Wali murid. Kira-kira berapa persen? Kalau dari 68 sekolah yang kami laporkan, SD khusus SD, tapi 68 itu sama SMP nggak seberapa, itu semua kompak nggak beli buku. Jadi kalau ditanya berapa persen dari 68 itu, kita sampaikan bahwa itu mencapai sampai 85%. 85%. Karena sisanya sudah terlanjur beli sebelum kami demo. Oke. Nah, dari gerakan itu, respon selain tadi ya soal janji akan dibayar oleh Bosda dan biaya Pemkot, apalagi respon dari pihak terkait yang setelah aksi ini? Pihak sekolah atau Pemkot? Dua-duanya. Kalau dari pihak sekolah sampai dengan sekarang anak-anak terkatung-katung karena buku nggak dijual belikan lagi. Tapi yang bikin pusing itu buku yang harusnya Bosnas kemarin muncul itu nggak dikeluarin. Ada sebagian sekolah responnya langsung keluarkan cepat. Bahkan ada hari ini tadi ya, kalau nggak salah tadi ada salah satu sekolah di Samarinda seberang datang semua buku tuh. Katanya itu dari buku pemerintah, katanya gitu. Nah, respon pertama dari pihak sekolah seperti itu. Kalau dari pihak Pemkot masih dengan upaya menindaklanjuti, karena kami bukan bicara cuma stop beli buku, Bang, tapi tangkap oknum. Kami tidak mau, karena ini belum pasti. Siapa tahu tahun depan kalau masih ada oknum ini selesai, Bang, otaknya masih jalan. Betul. Itu yang kita takutkan. Apa sih yang jadi keberatan, Mbak, dari orang tua murid gitu, dari wali murid tentang buku ini? Apakah harganya terlalu mahal, atau karena mekanisme pembeliannya nggak transparan, atau apa sebenarnya yang bikin aku kayaknya berat deh untuk beli ini gitu? Kalau orang tua yang ibarat kata ekonominya menengah ke bawah, berat harganya, nggak main-main. Berapa sih rata-rata? Rata-rata itu yang paling murah Mas ya 500.000. 500.000. Tapi plus LKS penunjang lain-lain itu akhirnya sampai 700. Yang paling mahal itu sampai 2 juta. Itu berlaku 1 semester? 1 semester. Waduh. Nah, semester depan harus beli lagi? Yes, katanya begitu. Ada juga yang bilang enggak, ini sudah sampai, tapi nanti ujung-ujungnya ada lagi. Pasti seperti itu. Ini kan kejadian bukan sekali, Bang. Ini kejadian ya, itu sudah bertahun-tahun. Bayangkan, program negara sekolah negeri gratis tahun 2025 diketuk. Diumumkan. Akhirnya perjalanannya itu dari, kalau nggak salah, mudah-mudahan saya nggak salah ingat, itu tahun 2009-2010 udah start. Wilayah Jawa apa segala macam itu sudah nggak ada jual beli buku. Di kita masih ada terus sampai dengan hari ini. Berarti rata-rata 700.000. Kalau anggap 700.000 lah ya, berarti rata-ratanya segitu untuk 1 semester. 1 semester. Kalau misalnya ada yang pernah dapat subsidi nggak dari sekolah misalnya, atau dari? Waktu beberapa tahun lalu kan kita bawa ini kasus. Waktu saya masih jadi jurnalis juga, saya bawa ini barang. Akhirnya apa yang diselesaikan cuma orang yang mengkritik ini aja, yang katanya nggak mampu, teriak-teriak. Akhirnya bawa ke dinas katanya udah gratis. Tapi tetap yang lain tetap jalan. Tetap jalan. Yang ini yang mengkritik ini udah langsung ini doang yang dikasih ini doang gratis. nih, Bu, karena nggak mampu, alasannya nggak mampu. Nah, poin pentingnya di saya ini bukan tentang mampu tidak mampu, ada dana negara di situ, Mas. Ada dikemanain? Ada bos, Bosnas, Bosda 2. Double berapa tahun ini kejadian, dikemanain duitnya? Tadi Mas menyebut soal oknum. Kira-kira aja lah ini ya, karena kita kan ada cover both side dan seterusnya gitu. Kira-kira lah gitu. Dari sejauh yang Mbak tahu, atau dari informasi yang Mbak kumpulkan dari wali murid dan orang tua gitu. Mainnya di mana gitu kira-kira oknum ini? Di kepala sekolah. Saya berani ngomong karena semua ada di sini terlampir. Kalau kepala ini? Boleh ditunjukin nggak? Ini bukti yang kami sudah laporkan. Gokil, banyak banget guys. Ini belum seberapa banyak guys. Belum seberapa itu. Ada berapa halaman ini, Mbak? 200. Saya cek ya. 200 ke atas. 210. Yes.
216, sorry. Nah, karena kita lampirkan dengan 216. undang-undangnya, dasar hukumnya kita lampirkan semua ini dan bukti. Laporan pungutan liar sekolah SD SMP negeri. Aliansi Gabungan Mama Marah. Gokil namanya ya. Kalimantan Timur Samarinda. Ini nanti bakal dibawa setiap kali aksi. Ya. Atau sebagai dasar? Ini dasar. Oh, jadi sebenarnya okay. ini sudah kita masukkan, kan diminta sama pihak pemerintah. Sebenarnya saya udah nggak mau kasih. Sebenarnya ini jujur aja, saya udah nggak mau kasih pemerintah karena capek. Udah banyak kita kasih bukti loh. Iya betul. Tapi nyatanya tidak tertindak. Nah, yang kami bawa ini kami antar ke KPK, terus ke Cyber Pungli, Okay. Polri ya, khususnya Polri, terus juga ke Inspektorat, sama terakhir ini ke mana itu BPK. Oke. Kita minta bagaimana caranya ini disidak. Ini nanti kita tembuskan juga ke kementerian, terserah dah. Tapi karena kami masih menghargai pemerintah kota, dia minta, ya udah kita kasih kesempatan, lu eksekusi. Lu lihat sendiri ke lapangan seperti apa, di lapangan seperti apa. Nah tadi Pak Wali Kota udah nanya langsung dan ibu-ibu emak-emak yang datang ini kan rata-rata warga menengah ke bawah yang datang di acara tadi ya. Dia sudah ngaku, akhirnya dia harus bilang oh ternyata benar. Memang benar, kami nggak pernah pura-pura sama ini, bukti asli, nomor telepon lengkap, siapa yang ngomong lengkap, By name, by address. voice note ada, video ada, capture ada, lengkap buktinya, siapa orangnya, pelakunya siapa, bagaimana metode modusnya dia ada, lengkap semua di sini. Wow. Ya kalau kami ditantang apa sudah mau dilaporkan balik silahkan, kami hadapi. Saya pasang badan untuk mama yang nggak bisa bicara nih. Bang jangan salah, di aksi kami ini bukan hanya menengah ke atas loh, orang tajir pun ikut protes tapi nggak berani ngomong. Yes. Oke. Karena ini sebenarnya udah menyusahkan ya, maksudnya Ya, memberatkan lah gitu ya. Memberatkan. Nah, ini kasus kayak gini kan sebenarnya nggak cuma terjadi sama Rinda, Mbak ya. Iya. Terakhir kita lihat ada oknum ormas yang mengintimidasi gitu sampai didatangi dan seterusnya. Mbak sebagai orang yang kelihatan kemudian muncul ya dianggap menggerakkan gitu-gitu. Udah siap tuh sama konsekuensi kayak gitu? Sudah, bahkan sudah terjadi. Udah terjadi? Sudah terjadi. Apa yang kejadian? Doxing ke saya udah terjadi. Pribadi saya diungkap. Maksudnya data-data pribadi saya itu dipublish. Saya sebagai apa, saya apa begitu. Terus hobi saya apa, yang gitu-gitulah ya. Terus kedua, handphone saya sudah pernah error kalau bahasa kita waktu kita jurnalis paham. disadap. Apa segala macam. Oh udah gila-gilaan. Terus ancaman udah datang. Udah datang. Alhamdulillah udah datang. Begitu. Ada backup nggak? Nggak ada sih, saya backup saya Tuhan aja Mas. Sama mama. itu. Nah, ceritain deh Mbak, satu cerita yang bikin Mbak ngerasa oh ini beneran harus dibela gitu. Mungkin salah satu dari yang ada di sini. Jadi dia yaitu tadi yang nulis di bawah. Memang rata-rata yang saya lihat ini orang-orang yang menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah, nulis di bawah, terus setengah mati, anaknya kayak rantang Mas. 1, 2, 3 sekolah semua. Stres, nggak bisa mikirin ini, kalau kita mau bantu nggak tuntas. Terus belum itu masalah buku, belum iuran. Ada yang suruh beli AC sekolah, kipas angin tiap tahun. Beli AC? Beli AC Mas, iuran satu anak tuh 100.000 beli AC. Kalikan berapa isi di dalam kelas, kalikan berapa lokal di dalam sekolah. AC setiap tahun beli taplak meja. Itu tiap tahun taplak meja apa berubah dimakan siapa? Kipas angin tiap tahun. Itu yang bikin nggak bisa, saya harus ngomong. Udah terserah, nyawa bagaimana urusan Tuhan. Begitu. Agak ngeri ya, tapi mungkin Mbak tahu lah ya, alokasi BOS itu sebenarnya untuk apa sih? Sebenarnya alokasi BOS dasar yang saya dapat itu kan operasional sekolah ya. Operasional sekolah di dalamnya itu ada bukan pengadaan ya. Kayak misalnya bayar guru honor ada. Bayar guru honor tapi nggak seberapa itu. Karena guru honor yang bahasanya guru honor itu kan juga dibiayai daerah. Betul. Ada anggaran daerah ya, tapi nggak semua di situ. Ada perbantuan. Itu satu. Terus kedua, kalau dibilang perbaikan bukan perbaikan full. Contoh misalnya genteng bocor, rehab kecil, nggak boleh rehab besar itu, nggak boleh. Terus misalnya macam kayak pembinaan untuk guru. Pembinaan guru tuh ada guru yang ini kan kurikulum ganti-ganti terus gara-gara menteri. Ya kan? Ya, itulah ya. Ya itu lagi. Jadi ada didanain di situ untuk pembinaan guru. Nah,
ada ke sana. Terus kedua itu macam kayak beli apa namanya papan tulis apa segala macam ya, itu. Lah ya, ATK lah, sedikit-sedikit nggak bisa besar Bosnas itu, Bang. Nah, yang kita tahu satu siswa untuk wilayah Kalimantan Timur Samarinda khususnya 941 siswa. Kalikan berapa siswa yang ada? Alokasinya. Alokasi. Wow. Jadi kalau mau dihitung ini sekolah kenapa masih bolong-bolong ini sedangkan Bosnas ada di sini? Satu siswa 940.000. Yes. Dan alasan sekolah kenapa nggak beli buku? 20% dari total keseluruhan. Anggap misalnya dia satu sekolah dapat 400 juta. 20%-nya berapa itu? 20% 20-an ya, sekitar 40-an juta. 40-an juta ya. 40-an juta itu untuk beli buku. Kalau nggak cukup ada tambahan Bosda. Makanya ada Bosda. Wow. Ya kan itu untuk beli buku, Bang. Emang buku itu masa kadaluarsanya dalam setiap kurikulum itu harusnya 5 tahun. Cuma menteri kita ini kecerdasan. 1 tahun ganti ya kan. Itu kecerdasan menteri kita, Wak. Makanya saya bilang sudah. Tapi tetap sampai dengan hari ini seluruh sekolah di Indonesia nggak ada yang tayangin dana Bosda itu. Kan harus ada kewajiban yang mereka harus tempel itu, bikin poster. Alokasinya maksudnya ya? Ya, keseluruhan dibeliin. Di Samarinda nggak ada? Nggak ada sama sekali. Kami keliling sekolah, Mas, nggak main-main. Mama ini jaringannya coba cek di depan sekolah ada nggak poster tulisannya Bosnas, Bosda. Nggak ada. Udah. Masuk sekian, pengeluaran sekian, gitu-gitu ya, detail dan gitu rincinya, ya. Kayak di depan kelurahan gitu biasanya. Iya, kan ada. Nah, itu kan wajib itu. Menteri sendiri udah ngomong. Itu wajib. Oke. Tapi nyatanya nggak ada. Nggak ada. Media datang ke sana nanyain bukan wewenang sampean. Loh, kamu badan publik, Wal. Undang-Undang 14 nomor 14 tahun 2008. Keterbukaan informasi publik wajib, tapi itulah. Oke. Berarti masalahnya kompleks, nggak sekedar cuman karena iuran buku. Wow. Jadi saya menduga praktek ini terstruktur, sistematis dan masif sekali. Karena kompak dia. Se-Indonesia itu. Wow. Yang tidak melakukan hanya segelintir sekolah. Itu yang bikin wow. Ngeri, wah. Iya. Kupikir ini hanya sekedar buku ya. Ternyata kalau misalnya udah begitu, goalnya jadinya apa, Mbak, kalau hari ini? Goalnya? Kita mau tangkapin tikus-tikusnya. Oke. Tujuan kita di situ biar apa? Fokus belajarnya itu jelas. Dan ketika ketika mau mengkritisi negara cukup satu, apa itu kurikulum, Pak? Bukan lagi masalah anak mau beli ini beli itu, nggak ada sekolah harus segini gitu, nggak ada lagi harusnya. Harusnya diskusinya adalah soal kurikulum. Tujuannya udah benar, tapi prakteknya nggak pernah benar. Kenapa? Karena SDM kita belum mampu. Oke, betul. Belum mampu itu. Betul. Nah, kalau kayak misalnya gini, kan ini kan Mbak bilang tadi udah TSM lah gitu ya ibaratnya gitu. Dugaan kecurangannya. Artinya kalau nanti harus ada yang dibawa ke ranah hukum. Anggaplah yang bertanggung jawab di setiap sekolah kan berarti kepala sekolah. Yes. Apakah harus semua kepala sekolah di Samarinda kemudian dipidanakan? Harus. Karena diduga kan. Kita lihat lagi, ini karena ada juga kepala sekolah yang nggak berani. Ini ada kejadian, kepala sekolah nggak mau, tapi dipaksa sama guru. Karena kepala sekolah ini kan mutasi, nggak tetap kan. Kita punya saksi banyak. Kepala sekolah, saya nggak berani, saya nggak mau. Akhirnya dimusuhin sama guru-guru. Ada kejadian itu di wilayah saya. Wow. Nah itu kejadian, akhirnya kepala sekolahnya ya udah mutasi lagi, ganti lagi. Jadi guru-guru juga nih. Jadi kalau misalnya kita nggak, mohon maaf ya, saya minta maaf bener dengan teman-teman yang berprofesi sebagai seorang guru. Kalau kalian tidak melakukan perbuatan melanggar, kami pasti hormat sekali dengan kalian. Ingat, di pangkat di pundaknya itu ada sematan loh ya, pahlawan tanpa jasa. Nyatanya yang kalian pikirkan cuma uang. Praktek ini, aduh luar biasa. Wow. Jadi ke depan apa yang mau dilakukan? Maksudnya ini kayaknya kompleks banget, rumit banget gitu. Kayak bukti aja setebel ini gitu. Ini baru Samarinda ya? Baru Samarinda. Dan ini baru yang lapor yang dekat sama Mbak yang terjangkau lah gitu ya. Iya. Apalagi yang misalnya nanti di luar Samarinda. Kayak ini kota loh ya. Iya, kota yang media banyak di sini. Betul. Itu juga seberani itu. Apalagi yang nanti di luar, misalnya di Kabupaten Mahulu, di Kutai Kartanegara dan seterusnya. Siapa yang membiayai aksi-aksi ini? Nggak ada, Mas. Kami lillahi ta'ala puasa sampai di jalan ada yang ngasih makan, syukur. Nggak ada yang ngasih makan, seadanya duit yang kita punya. Wow.
nggak ada. Itu pun kemarin ada mobil komando teman-teman TRC PPA yang support karena kita minta dikawal sama mereka, minta ya karena ini kan bicara tentang perempuan semua yang turun betul, harus ada perlindungan perempuan. Jadi kita panggil lah teman-teman TRC PPA Kaltim. Jadi kalau ditanya biaya nggak ada. Kebetulan waktu kemarin terakhir di Pemkot kami kedatangan orang yang mau mendukung kami itu dari Selegram. Dialah yang beliin kami nasi bungkus karena kami niatnya bermalam di situ. Gitu. Jadi nggak ada sama sekali. Boleh disebut namanya? Lilis Latif dengan Kak Rina Jainun. Jadi makasih untuk Lilis Latif sudah bantu kita juga. Thank you. Terima kasih. Mudah-mudahan abis ini bakal lebih banyak selebgram yang ngebantu ya. Amin. Karena kalau saya lihat di video-video yang beredar kayak aduh ngapain sih ibu-ibu nih gitu ya. Maksudnya satu menyampaikan protes, kemudian juga pasti kalau sudah aksi tuh udah pasti bakal ada aparat di sana, bakal ada penjagaan keamanan yang bisa aja namanya orang panas gitu kan. Nanti kemudian ada aksi-aksi yang ya kekerasan dan seterusnya gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu gimana Mbak Nina? Ya itu tadi, makanya kita kan saya cuma bisa ke emak-emak ini sampaikan, Bu, kalau udah suara tetap ada di saya. Begitu. Kalian cuma boleh pegang poster, tapi kalau ada yang mendekat ke kalian misalnya rusuh, kita juga sempat praktek Mas di rumah ya. Kita sempat praktek simulasi karena mama kan udah paham ya. Betul. Jadi kita udah sempat simulasi, nanti kalau dipegang udah selamatkan diri, hantam belakang aja begini. Maksud saya hadap ke belakang. Nah, syukurnya ada TRC PPA. Jadi mereka lah garda di depan mama, jangan sampai ada orang di luar yang menyusupi akhirnya bentrok yang nggak jelas. Tapi ya alhamdulillahnya sih yang hadir pada saat setiap aksi itu kita masih ngontrol, jangan sampai lebih dari ini, kita yang ngontrol. Karena kalau mau dipanggil semua meninggal Mas saya. Itu banyak banget yang pengen datang, saya bilang nggak usah dulu nanti, tapi kalau sudah waktunya saya bilang kumpul, pasti saya langsung siaran langsung di sosial media. Saya minta bantu kepada seluruh rakyat, khususnya mama, turun semua ke sini. Pasti saya panggil. Kalau saya menganggap ini nggak bisa lagi, sudah saatnya kita harus geruduk sudah. Gitu. Kak, ini deh buat gambaran deh, Pak. Kan tadi bayar buku berat, kemudian iuran juga berat. Nah, kira-kira idealnya nih kalau misalnya sekolah mau minta semacam iuran atau apapun itu namanya lah gitu. Itu berapa gitu? Jadi gini Mas, di sekolah itu seluruh sekolah di Indonesia sudah ada aturan, ada yang namanya komite dibentuk dan paguyuban. Gitu ya. Tugasnya mereka ini bukan untuk narik iuran ke wali murid atau murid, tapi mereka berkesinambungan bekerja sama dengan sekolah ketika ada acara yang mana memang harus menggunakan dana, tapi di luar dari dana yang ada. Artinya dana yang ada ya, berarti kurang dananya ya, harus cari tambahan di luar. Komite lah dengan paguyuban yang bekerja sama membuat proposal cari di luar. Kan itu aturannya jelas. Iya kan? Itu jelas. Jadi kalau misalnya ditanya berapa, nggak ada 0 rupiah untuk dibebankan ke wali murid. 0 rupiah. Harus. Ini pendidikan bukan emak-emak yang harus belajar, Bang. Anak-anak fokuslah ke pendidikannya. Jangan acara terus kayak ini sebentar lagi nih perpisahan ya. Nah iya itu benar. Harga ini gila-gilaan dah ini. Udah lagi diributin. Wali kota sudah statement tadi pagi. Udah statement jangan ada begini begitu. Tapi yakin di bawah itu nggak minta-minta sampai ke tingkat SMA loh. Gedung mahal-mahal. Belum lagi semua dari SD sampai apa begitu perpisah udah pakai wisudaan. Itu kan gila-gila aja ngajarin yang danda itu duit. Markup-nya gila-gilaan. Tapi buat ini terlepas dari upaya advokasi yang Mbak Nina lakukan ya gitu. Sebagai budaya pendidikan tuh gimana menurut Mbak? Perpisahan misalnya. Kalau perpisahan itu nggak mesti harus yang mewah-mewah. Kami juga pernah sekolah. Perpisahan kami juga pernah ada. Nah, iuran waktu itu kan mungkin waktu zamannya kami ini kan nggak sekritis ini masyarakat kita ya. Kita ngikutin dalam hati, saya juga apa sih yang kayak gini. Kita datang ke perpisahan begini aja. Terus ngapain lagi? Kan kita udah ngerasain nih perpisahan. Menurut saya jangan diajarin anak-anak untuk terus-terusan party. Itu kan party, bukan perpisahan. Kenapa nggak perpisahan? Mungkin kan ada pramuka. Kenapa nggak camping bareng di sekolah? Perpisahan, iya kan? Anggaran ada loh disediain di sekolah. Dana perpisahan jelas ada Bang. Kalau berani kepala sekolah memperlihatkan semua itu transparan, ada dana itu.
Berarti kuncinya dari situ ya, transparansi tadi. Transparansi aja. Oke. Begitu. Bisa nggak di kayak dikasih semacam penekanan khusus soal itu? Kayak adakah aturan atau perangkat yang bisa dipakai untuk mendesak supaya sekolah tuh bisa merealisasikan itu soal transparansi anggarannya? Pengawas. Oh iya, ada pengawas. Pengawas kan dibayar, digaji dari uang rakyat. Ada di setiap dinas. ASN itu ya? ASN. Wow. Dinas punya beberapa tim pengawas yang dimana rumusannya kan zonasi. Dia harusnya hari-hari turun itu. Kalau misalnya nggak bisa hari-hari, tiap minggu dia interview anak-anak. Bagaimana sih cara ngawas itu? Bukan cuma datang, ibu-ibu ada gorengan, ngopi, aman ya, aman. Nggak di situ, nggak nanya ke guru, jangan. Pengawas ini juga kadang-kala itu tupoksinya dia, cara kerjanya dia nggak balance sama tanggung jawabnya dia, nggak balance itu. Karena kadang-kadang pengawas datangnya juga dari guru ya? Datangnya dari guru. Kan lucu sih, nggak tuntas kalau kayak gitu, Mas. Iya. Jadi saya bilang ada ini, makan gaji buta. Makanya saya sudah pernah sampaikan sama pihak pengawas yang hadir waktu itu di kantor gubernur, saya bilang lebih baik Bapak mundur atau Bapak kita pecat. Kalau dinas nggak mau pecat Bapak, rakyat yang pecat Bapak. Begitu aja. Iya. Simple. Wah, jadi kemana-mana ya? Iya. Kepala sekolah, kemudian bendahara tadi, terus juga komite, dan juga lagi ada dinas pengawas. Itu kan lucu. Tahu Mbak jumlah pengawas kira-kira berapa di Samarinda? Yang saya tahu khusus di kota Samarinda itu 8 orang untuk SD. Oh, SD 8 orang. Tapi SMP berarti lebih banyak lagi dong. Nah, tapi ini kan masih katanya, saya nggak nanya langsung ke kepala dinas ada berapa. Kayaknya lebih. Kayaknya lebih, nggak mungkin lah. Sekolah aja kalau saya lihat di data ini Kemenkumham itu Samarinda 226. Tapi jumlah sekolah SD ya, tapi itu negeri. Nah, ngotot juga itu katanya cuma 168 apa 86 begitu sekolah negeri di kota Samarinda. Yang saya lihat data Kemendikbud itu 226. Wow. Kita kan bisa ngecek itu di Kemendikbud. Kota Samarinda sekolah negeri, swastanya sekian, negerinya 226. Saya fokus negeri. Oh, oke. Ya karena memang kebanyakan rata-rata di negeri ya, karena yang harus dibiayain gitu kan ya. Program negara kan sekolah negeri gratis. Oh, oke. Gitu. Nah, ini kayaknya tantangannya bakal makin berat di tahun depan, Mbak. Ini udah mau akhir tahun depan kayaknya bakal makin berat. Kalau misalnya semua tuntutan yang ada di sini, semua yang Mbak sampaikan, yang Mbak advokasi, kemudian tidak terrealisasi. Kami yang merealisasikannya nanti. Kalau negara atau pemerintah tidak sesuai, kami turun lapangan langsung. Itu yang kami, yang saya teman-teman bilang apa ini nggak melanggar hukum? Enggak. Saya menyatakan, menyampaikan bahwa kita punya hak. Ini hak untuk namanya hak demokrasi ya Bang ya. Hak demokrasi. Ketika memang pemerintah tidak sesuai, kita udah kasih bukti jelas. Dikatakan ini bukan, ini nggak sesuai, katanya buktinya nggak valid, apa segala macam, kita yang akan bertindak. Ancaman bukan ancaman ya. Bukan. Apa yang paling gerakan? Nah, gerakan apa yang akan dilakukan? Demo sekolahnya langsung yang kita datangin. Langsung kita minta pertanggungjawaban sekolah. Sampai dana Bosnas itu betul dibuka. Sampai sekarang kan nggak ada. Sekarang nih fokusnya buku sama, memang harus buku ya. Terus kedua itu tentang penganggaran. Ini ngapain kamu cari anggaran baru? Sudah ada anggaran yang kemarin disembunyikan. Mana keluarkan itu anggaran? Kalau dibilang sudah habis tanggung jawab kepala sekolah, bayar pakai kamu mau jual rumahmu kayak apa kayak itu, kamu sudah tilep itu duit. Kalau dibilang nggak boleh kamu menuduh, ya udah buktikan. Kalau memang tidak mau tertuduh, buktikan Pak. Begitu aja. Wah. Gokil, nggak nyangka loh aku loh. Ya. Saya sambil minum ya Bang. Silakan. Karena dulu waktu kita memang kita juga sering mengadvokasi, tapi tidak mungkin datangnya dari hati gitu Mbak ya. Belum dari hati berarti gitu. Kita advokasi soal pabrik semen misalnya, soal undang-undang daerah dan seterusnya lah gitu. Yang kayaknya kejauhan deh gitu ya. Ternyata yang deket-deket juga ternyata lebih banyak Mbak ya. Yang kayak gini-gini ya. Dihadapi langsung. Dianggap kecil ini padahal gede sekali. Masalahnya besar sekali. Karena yang kemudian yang bikin aku penasaran adalah kenapa orang tuanya kemudian merasa keberatan gitu. Apakah karena karena ekonomi yang demikian rendah, atau memang karena regulasinya aja yang buruk? Regulasinya Bang, kalau di mata saya, regulasi buruk, ada dana yang ditilep, yaitu tadi aturan yang tidak terlaksana dengan baik dan tidak tersampaikan amanah negara ke yang tepat sasaran. Kalau yang menengah ke bawah, jelas bicara, mereka kan tidak terlalu paham masalah bos, apa segala nggak tahu. Yang mereka tahu, ternyata ada dari negara.
Gimana? Akhirnya mereka bilang kami nggak mampu Pak. Akhirnya bicaranya tentang harga. Mereka keberatan di harga. Di situ. Jadi dua kompleks ini kita satukan. Udah intinya aturan Bu. Udah itu. Iya. Mudah-mudahan ini ditonton oleh Pak Asli Nuryadin atau Pak Kurniawan, ya siapapun lah di Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota yang nonton ini, kepala daerah. Khususnya menteri lah. Menteri. Pak Nadiem. Sampaikan ke menteri langsung. Nah, bentar lagi kita bakal pemilihan kepala daerah. Ah, ini kan nanti pasti bakal ada yang datang tuh pasti dah nih, udah pasti banget lah ini. Kalau ada yang menawarkan program apa yang Mbak harapkan bisa dilakukan oleh kepala daerah yang baru? Nanyanya ke saya nih. Kalau kami, saya sebagai rakyat jelata nih ya, karena ekonomi juga nggak terlalu ke atas nih. Kita bicara tentang jangan manipulasi pendidikan dan kesehatan, itu aja akarnya. Kayak apa caranya itu barang terbuka selebar-lebarnya. Itu dan penganggarannya juntrungannya udah bener kemana-mana karena BPJS bicara kesehatan nih Bang, BPJS 3 bulan nggak berobat katanya diputus. Ada juga ternyata orang yang nggak pernah berobat masih aktif aja. Itu rumusnya bagaimana? Rakyat di bawah ini udah teriak-teriak BPJS KIS ya, bukan mandiri. Kalau KIS pemerintah, BPJS pemerintah itu Bang, 3 bulan tidak berobat mati, langsung mati. Kok bisa? Berarti doakan rakyatnya cepat-cepat sakit. Gitu. Harus sakit. Itu tolong. Jadi kalau memang ada kepala daerah nih, karena kalau BPJS pemerintah ini kan tanggung jawab APBD daerah ya, kota kabupaten ya anggarannya. Tolong itu dinas sosial bener-bener itu. Kalau memang mau dipilih rakyat sesuai. Itu dia. Gitu. Karena mau nggak mau ya suka nggak suka yang kita bahas ini ujungnya adalah kesejahteraan itu. Awalnya dari situ mulanya gitu kan. Akar masalahnya kesejahteraan gitu, itu pendidikan dan kesehatan. Ini dua yang paling sering dibisnisin nih. Padahal kecil ya katanya ya. Padahal katanya kecil. Oke, teman-teman, Mbak Nina, thank you. Siap, makasih Bang. Thank you. Mudah-mudahan ya Korkal Senior selalu mencoba memberikan tempat untuk teman-teman bersuara gitu supaya juga mudah-mudahan, karena ini walaupun mungkin kita mungkin nggak dilihat sekarang, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin sampai kira-kira kepala daerah yang mana yang lihat dan kemudian bisa sadar gitu Mbak ya. Betul. Mudah-mudahan ini bisa mengamplify apa yang lagi diadvokasi oleh teman-teman. Yang paling penting adalah teman-teman penonton nih barangkali punya keluhan yang sama, tulis di kolom komentar, nanti kita juga bakal kita bakal sampaikan juga, karena besok aksi ya Mbak ya. Insya di Allah, Balai Kota Samarinda. Di Balai Kota, tapi aksi diam. Nggak ada orasi, nggak ada. Jadi kita pasang tenda nginap udah. Sampai buku itu keluar dibagikan ke anak-anak. Janji wali kota. Janji wali kota. Menagih janji wali kota. Teman-teman jangan lupa dalam rangka ulang tahun Koran Kaltim yang ke-18 kita udah mulai beberapa acara udah akan mulai di bulan September kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti ya direvisi gitu ya. Dimulai September sampai dengan November, nanti infonya bisa dicek di Instagram Koran Kaltim @korankaltim.com. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa baca berita terupdate teraktual di Koran Kaltim yang terbit setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan juga di website kami di www.korankaltim.com, pusaranmedia.com, dan seputarfakta.com. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua suara